Shalom, selamat pagi, salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus bagi saudara sidang jemaat semuanya, baik yang ada di Semarang maupun yang ada di pojok Sudapuro tadi. Mari bersama kita mau mulai ibadah kita pagi hari ini. Kita mau pujikan satu pujian, satu hal yang kurindu. Hal yang kurindu, berdiam di dalam rumahmu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Satu hal yang ku rindu, satu hal yang ku rindu, berdiam di dalam rumah-Mu. Satu hal yang ku pinta, menikmati bait-Mu Tuhan. Lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu. Lebih baik, haleluya, lebih baik satu hari di pelataran-Mu daripada 1000 hari di tempat lain. Memuji-Mu, menyembah-Mu, Kau Allah yang hidup, dan menikmati semua kemurahan-Mu, dan menikmati, haleluya, dan menikmati semua kemurahan-Mu.
kami mohon Saudara Liberty untuk naikkan doa. Haleluya. Bapa kami dalam surga, kami mengucap syukur Tuhan untuk kemurahan-Mu pada pagi hari ini, di mana kami anak-anak-Mu boleh kembali berkumpul untuk kami memuji memuliakan nama-Mu. Sungguh suatu kerinduan kami Tuhan untuk kami menyembah Engkau Tuhan di saat-saat seperti ini, tapi kami percaya Tuhan Kau melindungi menyertai setiap kami berada Tuhan. Dan kami juga berdoa Tuhan untuk sidang jemaat-Mu, baik yang di Semarang, baik yang di Pos PI Purwodadi Tuhan, yang masih menikmati Tuhan ibadah lewat online ini Tuhan, tapi kiranya Tuhan tidak mengurangi suatu kekurangan apapun untuk kami menyembah, memuji, memuliakan nama-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, dan berkatilah Tuhan untuk hamba-hamba-Mu yang melayani pagi hari ini, hamba-Mu yang memimpin pujian, yang memainkan musik Tuhan, juga yang akan menyampaikan firman-Mu Tuhan. Kiranya Tuhan Kau urapi hamba-Mu, berkati dengan limpah kuasai dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Dan kami menyerahkan Tuhan ibadah kami pada pagi hari ini hanya dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya, amin. Amin. Puji nama Tuhan, saudara. Pagi hari ini kita kembali lagi bertemu di dalam ibadah secara online, namun tidak mengurangi rasa kita untuk senantiasa kita bersyukur kepada Tuhan, menaikkan pujian, ucapan syukur kepada Tuhan sebagai rasa kita menikmati kasih daripada Tuhan Yesus Kristus. Mari bersama kami undang untuk kita pujikan satu pujian. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Haleluya, saudara. Pujian ini kiranya senantiasa menjadi berkat bagi kita semua, walaupun kita saling berjauhan, mungkin di masing-masing rumah kita masing-masing, tetapi saya yakin dan percaya hati kita menyatu. Mari kita mau pujian-pujian ini sekali lagi. Sementara itu kita tunggu persembahan pujian dari KUR Kaum Muda. Kita pujikan pujian ini. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria. Sekali lagi, mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria, karena ini hari bahagia. Kita berkumpul jadi satu, puji Tuhan semesta itu. Tepuk tangan, wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Bukankah Yesus berkata damai yang diberikan kita? Mari kita bersukaria.
Puji nama Tuhan, sebentar kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita mau siapkan hati kita untuk kita boleh menerima firman Tuhan. Kita lebih sungguh-sungguh dalam menghargai firman Tuhan yang akan disampaikan. Dengan kita mau duduk di bawah kaki Tuhan, apa yang Tuhan kehendaki dalam kehidupan kita, apa yang Tuhan perintahkan dalam kehidupan kita, marilah kita dengan sungguh-sungguh hati yang mau rendah, kita mau mendengarkan firman Tuhan. Kita mau pujikan satu pujian, aku datang dan ku bersujud. Haleluya. Aku datang dan ku bersujud di hadapanmu, ku rasakan indah hadiratmu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu. Firman-Mu, haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk merubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Aku datang dan ku bersujud di hadapan-Mu. Ku rasakan indah hadirat-Mu. Telah ku buka mata hatiku dan seluruh jiwaku untuk ku nikmati firman-Mu yang kuasa. Haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk berubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Firman-Mu, haleluya. Firman-Mu yang kuasa untuk berubah sikap hati. Firman-Mu yang tegakkan di saat ku terjatuh. Penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Penuhkanlah bejanaku, penuhkanlah bejanaku dengan air sungai-Mu. Ku haus akan firman-Mu. Selamat pagi saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, dimanapun saudara berada. Shalom, kiranya anugerah
damai sejahtera dari Allah turun atas saudara-saudara sekalian, dimanapun saudara berada. Baik di rumah masing-masing bersama keluarga sedang mengikuti ibadah online ini, demikian juga sahabat-sahabat kami yang ada di luar pulau dan dimanapun Anda berada. Terimalah salam hormat kami, kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Dan pada pagi hari ini, saudara-saudara, kita akan bersama-sama membaca firman Tuhan, tapi sebelum itu mari kita berdoa bersama-sama. Ya Tuhan, Bapa di dalam sorga, kami mengucap syukur untuk kesempatan yang indah pada pagi hari ini. Kami dapat menikmati hadirat-Mu, kami boleh duduk diam di bawah kaki Tuhan untuk mengambil bagian yang terbaik, yaitu mendengarkan firman Tuhan. Seperti firman-Mu di dalam Lukas 10, bahwa bagian ini tidak dapat diambil dari kami. Segala sesuatu yang kami peroleh dan dapatkan dari dunia ini dan di dalam dunia ini, sekali kelak akan diambil dan akan meninggalkan. Tetapi firman-Mu yang kami dengar pada pagi hari ini kekal selama-lamanya. Sebab itu berkati kami semua, berkati seluruh jemaat Tuhan, berikan mereka roh hikmat dan wahyu untuk dapat mengerti firman Tuhan, mengerti bahasa Alkitab. Demikian juga hamba-Mu, karuniakan hikmat, kata-kata hikmat yang dapat dimengerti, dapat mudah dicerna oleh jemaat-Mu. Sehingga firman-Mu dapat diterima, ditampung, bahkan Tuhan Engkau memberikan kuasa untuk melakukannya. Karena firman-Mu berkata, orang yang mendengar firman-Mu dan melakukan adalah orang yang bijaksana, yang membangun rumah di atas batu, sekalipun datang hujan, angin, maupun banjir melanda, dia tetap teguh. Begitu juga iman jemaat-Mu Tuhan, sekalipun ada badai corona, badai COVID-19 ini, kiranya tidak akan menggoyahkan iman kami. Terpujilah nama Tuhan, tutup bungkus kami dengan kuat kuasa darah-Mu, darah anak domba, dan menghancurkan roh jahat, roh najis, roh yang coba mencuri firman Tuhan. Kami tengking di dalam nama Yesus, supaya menjauh dari tempat ini. Segala puji syukur bagi Tuhan, nama-Mu dipermuliakan. Sembunyikan kami hamba-Mu di belakang salib-Mu, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Amin. Nah, saudara-saudara, kita akan membaca firman Tuhan di dalam surat Roma pasal 13 ayat 1 sampai ayat 5. Roma 13 ayat 1 sampai 5. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Allah, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Allah. Sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Allah, dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah, hanya jika ia berbuat jahat. Maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik, dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Karena pemerintah adalah hamba Allah untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan Dia, karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Allah untuk membalaskan murka Allah atas mereka yang berbuat jahat. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Puji Tuhan, saudara-saudara, pagi hari ini saya ingin menyambung berita firman Allah pada hari Minggu yang lalu, tanggal 16 Agustus menjelang
Hari Kemerdekaan RI. Pada waktu itu firman Tuhan mengingatkan kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang bertanggung jawab, kita mendoakan pemerintah, kita menaati pemerintah, kita ikut menyejahterakan negeri ini. Nah, saudara-saudara, pada hari ini saya ingin menyambung dalam Roma pasal 13 ayat 1-5, itu Paulus mengajarkan kita sebagai warga negara, saudaraku, seperti yang saya sampaikan pada minggu lalu, pada waktu zaman Paulus, orang Israel atau orang Yahudi itu di bawah kekuasaan kekaisaran Roma. Dengan kata lain, orang Israel atau orang Yahudi waktu itu hidup di dalam penjajahan. Tetapi kita membaca Paulus tidak mendidik atau mengajar umat Israel untuk memberontak pemerintah, tetapi sebaliknya supaya belajar menaati, menaklukkan diri kepada pemerintah. Alasannya, pemerintah yang ada itu adalah ditetapkan oleh Allah. Bahkan dia hamba Allah yang diberikan wewenang, otoritas oleh Tuhan untuk menjaga keamanan dan demi kebaikan kita masing-masing. Tetapi pada pagi hari ini, saudara, saya ingin membacakan kembali dalam ayat yang kelima, Roma pasal yang ke-13 ini, ayat yang kelima. Nanti akan dibacakan sekali lagi. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri, bukan saja oleh karena kemurkaan Allah, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Nah, saudara, tema firman Tuhan pada hari ini saya sebutkan yaitu kita patut menaklukkan diri bukan saja karena kemurkaan Allah itu, tetapi juga oleh karena suara hati kita. Saya singkat yaitu menaklukkan diri oleh karena suara hati kita. Artinya apa, saudara-saudara? Jadi kita taat bukan karena peraturan pemerintah yang cukup kuat dan ada sanksi-sanksi yang diungkapkan. Juga karena Allah memerintahkan kalau kita tidak taat nanti ada kemurkaan dan sebagainya. Ya, tetapi Paulus menggunakan kalimat, mari kita menaklukkan diri bukan karena kemurkaan yang akan terjadi, tetapi juga oleh karena suara hati. Nah, saudara, tekanan kita pada siang hari ini menaklukkan diri karena suara hati. Artinya bukan karena pengaruh ancaman atau intimidasi kita taat, tetapi bagaimana suara hati kita. Nah, apa yang dimaksud oleh suara hati itu, saudara? Saya coba untuk mencari referensi daripada ayat-ayat itu di dalam Roma pasal 2 ayat 15. Roma 2 ayat yang ke-15 itu ada perkataan suara hati. Itu apa sih maksudnya? Ya, kita akan melihat bersama-sama. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi, dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Ya. Jadi suara hati itu, saudaraku, adalah bisikan kalbu atau suatu instrumen, ya, alat yang ditaruh Allah di dalam diri seorang manusia, ya, itu namanya suara hati. Itu berfungsi mungkin sebagai alarm begitu, ya. Mari tolong dibaca ulang Roma pasal 2 ayat yang ke-15 ini, ya. Sebab dengan itu mereka menunjukkan bahwa isi hukum Taurat ada tertulis di dalam hati mereka, dan suara hati mereka turut bersaksi,
dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Nah, dikatakan suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Apa artinya ini, saudara? Ya, suara hati ini tidak bisa dibohongi. Suara hati ini tidak bisa dimanipulasi. Ya, maksudnya kalau kita berbuat jahat, mungkin kita bisa memberitahu orang lain, saya melakukan itu karena alasan ini dan sebagainya. Tetapi hati nurani kita, ya, suara hati kita tetap berkata, oh kamu salah. Ya, walaupun kita mempunyai alasan logika, alasan rasional, tetapi hati tetap menyatakan kita keliru. Itu suara hati. Ya, misalnya seorang anak yang melakukan kekeliruan atau kesalahan ditegur atau dimarahi oleh orang tua atau guru, mungkin murid bisa mengatakan alasannya misalnya terlambat karena angkot, karena kemacetan dan sebagainya. Tetapi kalau kita memang tidak benar, maka suara hati tetap berbicara, kamu keliru, kamu salah. Nah, ini yang dimaksud di sini, suara hati mereka turut bersaksi dan pikiran mereka saling menuduh atau saling membela. Kalau kita benar, suara hati membela kita. Ya, enggak apa-apa, kamu benar. Nah, saudaraku ya. Nah, itulah suara hati. Jadi yang dimaksud Rasul Paulus, kita sebagai warga negara yang baik, warga negara yang bertanggung jawab, bukan saja karena ada kekuasaan pemerintah yang bisa menghukum kita kalau kita tidak taat dan sebagainya, tetapi suara hati kita harus bersaksi bahwa ini yang betul harus kamu lakukan. Nah, suara hati ini, saudaraku, patut kita pertahankan. Karena apa? Suara hati itulah yang dapat memberikan kita kesaksian damai sejahtera dengan Allah. Kalau hati kita tidak menyalahkan kita, Alkitab mengatakan dalam 1 Yohanes, saudaraku, maka kita mempunyai keberanian hati untuk menghampiri Tuhan. Itu suara hati, saudaraku, ya. Kemudian kita akan lihat lagi kalimat yang selanjutnya dalam Roma 9 ayat 1. Roma pasal 9 ayat 1. Ada suara hati, Rasul Paulus juga berkata demikian. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus, aku tidak berdusta. Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Nah, suara hatiku turut bersaksi bersama Roh Kudus. Nah, ini ditambahkan Paulus bersama Roh Kudus. Dikatakan dia menyampaikan kebenaran firman, itu kuasa Roh Kudus yang mendorong dan hati nuraninya Rasul Paulus bersaksi bahwa ini yang benar. Oh puji Tuhan, tolong dibacakan lagi, sekali lagi Roma pasal 9 ayat yang pertama itu. Ya. Aku mengatakan kebenaran dalam Kristus. Aku menyatakan kebenaran dalam Kristus. Terus? Aku tidak berdusta. Aku tidak berdusta. Terus kan? Suara hatiku turut bersaksi dalam Roh Kudus. Suara hatiku turut bersaksi di dalam Roh Kudus. Ya. Suara hati. Ya. Jadi waktu Paulus berbicara tentang kebenaran firman, Roh Kudus yang mendorong dia dan suara hatinya turut bersaksi. Artinya apa? Ada dua kesaksian di sini. Roh Kudus dan suara hati. Dan itu yang mendamaikan damai sejahtera. Sehingga Rasul Paulus merasa walaupun dia menyampaikan sesuatu yang tajam, yang keras, saudaraku, dia akan berbicara tentang orang Israel yang dibuang atau disingkirkan oleh Allah itu. Artinya dia menyampaikan kebenaran firman Tuhan tentang bangsanya, tentang sukunya orang Israel yang kehilangan haknya di hadapan Allah pada masa kini. Paulus menyatakan itu kebenaran. Jadi suara hatinya
turut bersaksi dengan Roh Kudus. Nah, ini dimaksud oleh Rasul Paulus dalam pasal 13 ayat 5 tadi, mari kita menaklukkan diri kepada pemerintah yang ditetapkan Allah itu, yang juga disebut hamba Allah, bukan hanya karena pemerintah mempunyai otoritas, pemerintah diberikan kuasa oleh Allah, tetapi hati nurani kita atau suara hati kita menjadi satu dorongan, ya, motivasi kita untuk mentaati pemerintah. Pengertian ini juga berarti bahwa menaati pemerintah, saudaraku, itu tidak hanya ingin menyenangkan pemerintah saja atau ingin menyenangkan penguasa saja. Karena nanti tiba waktunya, waktu hati nurani kita terganggu, saudaraku. Nah, itu nanti maksud firman Tuhan. Kita akan membaca lebih jauh, kita membaca di dalam 2 Korintus pasal 1 ayat 12. 2 Korintus pasal 1 ayat 12. Inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian kepada kami bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan kamu, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah, bukan oleh hikmat duniawi, tetapi oleh kekuatan kasih karunia Allah. Nah, Paulus berkata, ini yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian. Artinya suara hati itu yang tadi saya sebut depan tidak bisa dimanipulasi, tidak bisa dibohongi. Ya, kalau kita memang mengatakan yang benar, suara hati itu mendukung kita. Tapi kalau kita mengatakan sesuatu yang palsu atau yang dusta, yang tidak benar, suara hati kita membuat kita, bahasa Jawa itu deg-degan, gemetar, ada sesuatu yang menuduh kita. Sama dengan seorang yang berbuat dosa, kejahatan. Dia mungkin mempunyai alasan di depan mukanya berkata, oh tidak apa-apa, hati saya damai. Tetapi hati kecilnya, hati nuraninya, bisikan kalbunya menyatakan kamu salah. Nah, maka Paulus mempertahankan ini, saudaraku. Di dalam melayani pekerjaan Tuhan, dia katakan, inilah yang kami megahkan, yaitu bahwa suara hati kami memberi kesaksian bahwa hidup kami di dunia ini, khususnya dalam hubungan kami dengan Engkau, dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian dari Allah. Dikuasai oleh ketulusan dan kemurnian. Nah, kalimat atau kata yang hampir sama yaitu hati nurani. Hati nurani, saudara. Hati nurani ini adalah yang paling dalam kehidupan kita. Dan Paulus tekankan kepada anak rohaninya, yaitu Timotius yang dipercayai menggembalakan jemaat di Efesus. Dia bilang, kamu jangan mengajarkan yang lain. Jangan biarkan orang lain mengajar ajaran yang lain. Tetapi biar kamu mengajar sesuai dengan kebenaran firman Tuhan. Bagaikan roti yang tidak beragi. Nah, wujud ajaran nasihat itulah dari hati nurani yang murni. Hati yang suci, yang tulus ikhlas. Nah, ini saudaraku yang saya ingin menyampaikan di dalam Roma 13 ayat 5 tadi. Mari kita menaklukkan diri kepada pemerintah, bukan karena pemerintah itu menyandang pedang, dia bisa menghukum kita dan sebagainya. Atau mungkin juga kita merasa bersalah kepada Tuhan. Karena dalam Roma dikatakan kalau kita tidak taat pemerintah, kita melawan firman Tuhan. Tetapi bukan hanya karena itu, tetapi suara hati. Suara hati. Ya, puji Tuhan. Dan ini tiba waktunya kelak, saudaraku. Suara hati ini harus kita pertahankan. Jangan hanya karena ingin menyenangkan penguasa, ingin menyenangkan pemerintah,
ya, kita mengorbankan ketulusan kita di hadapan Allah. Nah, saya ingin mengajak saudara membaca tulisan dari saksi yang kedua, Rasul Petrus. Rasul Petrus juga menulis tentang ketaatan ini kepada pemerintah. Mari kita akan membaca itu dalam surat 1 Petrus pasal 2. Surat pertama Petrus, 1 Petrus pasal 2, kita membaca pada ayat 11 seterusnya sampai 17. Nanti itu mempunyai suatu paralel dengan Roma 13. Cuma nanti ada catatan-catatan di situ, ya. Mari. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Nah, ini saudaraku nasihatnya. Orang Kristen itu pendatang di dunia ini, perantau. Rasul Paulus katakan di dalam Filipi 3 ayat 20 bahwa warga negara kita, kewargaan kita itu di surga. Tanah air kita di surga secara rohani. Tetapi secara masyarakat sebagai bangsa, tanah air kita di Indonesia, saudaraku, di negeri kita ini. Nah, maka orang Kristen sebagai perantau di dunia ini, yang sementara kita sebagai warga negara di dunia ini, dinasihatkan supaya sebagai pendatang dan perantau, kau menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan. Ini orang Kristen. Jangan kita mengikuti keinginan daging, keinginan duniawi, tapi mari kita hidup sebagai orang-orang yang rohani. Ya, terus ayat yang ke-12. Milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa-bangsa bukan Yahudi, supaya apabila mereka memfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Ia melawat mereka. Petrus menekankan sebagai orang perantau di dunia ini. Bukan berarti saudara orang asing, bukan. Tadi saya sudah jelaskan bahwa tanah air kita sebagai orang rohani itu di surga. Semua kita nanti akan pulang ke surga. Tetapi sementara kita menjadi penumpang di dunia ini, kita adalah warga negara asli, warga negara Indonesia. Tetapi kita harus mempunyai satu pola hidup, cara hidup, ya, dikatakan milikilah cara hidup yang baik. Miliki cara hidup yang baik. Ya, saudara-saudara, kita itu diam di tengah-tengah suatu komunitas bangsa yang cukup besar, berbagai-bagai suku, bangsa, dan masing-masing mempunyai adat istiadat yang berbeda. Tetapi mari kita sebagai orang Kristen, apakah saudara orang Papua, orang Aceh, atau orang Padang, orang Bugis, orang Toraja, orang Jawa, pedomannya bukan adat istiadat kita pertahankan, tetapi miliki cara hidup yang baik, yang tentunya berpola Alkitab, sesuai dengan yang Alkitab ajarkan. Teruskan kita baca, milikilah cara hidup yang baik di tengah-tengah bangsa yang bukan Yahudi. Bukan Yahudi ini mungkin bisa ditanda petik, bukan Kristen. Orang-orang yang non-Yahudi adalah orang-orang yang dikatakan bangsa yang tidak mengenal Allah, bangsa yang tidak bersunat. Supaya apabila mereka menfitnah kamu sebagai orang durjana, mereka dapat melihatnya dari perbuatan-perbuatanmu yang baik dan memuliakan Allah pada hari Tuhan melawat mereka. Nah, saudara-saudara, ini mengingatkan kita kepada khotbah Yesus di bukit. Khotbah Tuhan di bukit itu dalam Matius 5 ayat 13, 14, 15, 16, saudaraku. Itu Tuhan memberitahukan bahwa posisi kita, status kita, orang percaya itu dikatakan sebagai garam dan terang. Ya,
itu satu posisi yang tidak bisa tergantikan. Garam itu walaupun harganya mungkin paling murah di antara sembako, saudara, tetapi itu paling diperlukan. Tidak ada yang bisa menggantikan garam. Nah, itu posisi orang Kristen. Unik, saudara. Demikian juga terang. Terang tidak bisa digantikan dengan apa yang lain, saudara. Terang itulah satu-satunya yang dibutuhkan pada waktu dalam kegelapan. Nah, bagaimana? Milikilah cara hidup yang baik di antara bangsa-bangsa yang bukan umat Tuhan yang mengenal Tuhan, supaya mereka bisa melihat perbuatan-perbuatanmu yang baik. Dan mereka bisa memuliakan Allah. Matius 5 ayat 16 dikatakan, hendaklah terangmu bercahaya-cahaya di hadapan semua orang. Mereka melihat perbuatanmu yang baik dan mereka memuliakan Allah. Inilah saudara, bagaimana kita hidup dengan hati nurani yang murni tadi. Suara hati kita harus bertindak secara jujur, dan kita yakin bahwa apa yang kita lakukan itu adalah benar. Bukan karena ada ancaman atau ada intimidasi, tetapi hati nurani kita memang mengajar kita untuk hidup sebagaimana garam dan terang adanya. Puji Tuhan. Nah, mari kita akan melihat ayat yang ke-13 ya. Tunduklah karena Allah. Tunduklah karena Allah. Jadi ketundukan kita itu karena Allah mengatur begitu. Pemerintah yang ada nih dari Tuhan dan mereka itu hamba Tuhan. Teruskan. Tunduklah karena Allah kepada semua lembaga manusia, baik kepada raja sebagai pemegang kekuasaan yang tertinggi, maupun kepada wali-wali yang diutusnya untuk menghukum orang-orang yang berbuat jahat dan menghormati orang-orang yang berbuat baik. Terus, sebab inilah kehendak Allah, yaitu supaya dengan berbuat baik, kamu membungkam kepicikan orang-orang yang bodoh. Ya, dengan berbuat baik, di sini pengertiannya berbuat baik itu dalam kebenaran, saudara. Dan ini perlu dicatat kita orang Kristen, karena perkataan perbuatan baik dengan perbuatan benar itu berbeda. Ya, perbuatan baik itu bisa dimanipulasi. Ya, mungkin saudara pernah mendengar cerita orang itu merampok di tempat lain, ya di kampung lain atau di kota lain. Di kampungnya dia berbuat baik, membantu olahraga, membantu sosial. Orang mengenal dia baik, tetapi ternyata yang dipakai untuk membantu adalah uang kejahatan. Nah, perbuatan baik ini, saudaraku, harus dibarengi dengan perbuatan yang benar. Ya, di sini maksudnya. Jadi dengan berbuat baik kau membungkam kepicikan orang-orang bodoh. Perbuatan baik ini harus digabungkan dengan perbuatan yang benar. Nah, kalau saya membaca dalam Wahyu pasal 19, perbuatan benar itu adalah pakaian mempelai. Pakaian mempelai perempuan itu, kain lenan halus yang berkilau-kilauan itu, itulah perbuatan benar dari orang-orang kudus. Ya, perbuatan benar itu pasti baik. Tapi perbuatan baik belum tentu benar. Ya, seperti yang saya ungkapkan di depan tadi. Orang bisa berbuat baik untuk menutupi kejahatan. Sebab itu Petrus menyinggung di sini. Jangan kita menggunakan kemerdekaan kita untuk berbuat dosa. Mari kita baca terus ayat 16. Ya. Dan bukan seperti mereka yang menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan mereka, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah, di sini. Jangan kita menggunakan kemerdekaan untuk menyelubungi perbuatan jahat. Ya, perbuatan jahat kita itu seperti tadi saya katakan, dia mungkin merampok atau mungkin mencuri di tempat yang lain, dibawa pulang ke kampungnya. Orang tidak tahu bahwa dia hasilnya untuk merampok, tapi dia berbuat baik di kampung itu.
mungkin memberikan sembako, mungkin membantu pemuda remaja membeli alat olahraga, sehingga di kampung itu dia terkenal baik. Terkenal baik, tapi itu untuk ditutupi, saudaraku. Kejahatannya di luar kota tidak ketahuan. Nah, Petrus mengatakan di sini, jangan menyalahgunakan kemerdekaan itu untuk menyelubungi kejahatan-kejahatan. Nah, saudara, betapa kita melihat pergumulan bangsa kita ini. Bagaimana mereka melakukan kejahatan, tetapi ditutup dengan kebuatan baik, dengan cara menyogok, menyuap, dan sebagainya, sehingga dia bisa tertutup sementara. Tetapi akhir-akhir ini kita membaca mereka tetap dikejar dan ditangkap. Oh puji Tuhan, saudaraku. Tetapi dikatakan, tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Nah ini kalimat ini penting. Hidup sebagai hamba Allah itu, tadi Rasul Paulus bersaksi, saya mempertahankan suara hatiku tetap murni. Suara hatiku bersaksi bersama Roh Kudus, bahwa yang kukatakan kebenaran. Itu hamba Allah, saudaraku. Bukan hamba manusia. Paulus katakan di dalam Galati pasal 1, ayat 9 dikatakan, kalau aku ingin menyenangkan hati manusia, saya bukan hamba Allah. Nah, mari kita anak-anak Tuhan, jangan hanya karena ingin menyenangkan hati manusia, saudara kelihatan baik, saudara kelihatan ini, tetapi saudara tidak berdiri di atas kemurnian firman Tuhan, saudara bukan hamba Allah. Paulus bertanya, bagaimana, apakah aku ingin menyenangkan hati manusia atau hati Allah? Kalau aku ingin menyenangkan hati manusia, aku bukan hamba Kristus. Puji Tuhan. Nah di sini, hiduplah sebagai hamba Allah. Nah di sini peranan suara hati tadi. Nah ini Rasul Petrus loh tadi ya. Petrus menasihatkan kita mentaati pemerintah, tetapi bukan karena takut akan hukumannya, takut akan ancamannya, tetapi menurut suara hati. Paulus tadi berkata, mari kita menaklukkan bukan karena murka Allah saja, tetapi suara hati. Nah, suara hati Petrus bagaimana? Kalau kita bicara Petrus yang memberi nasihat tentang hal ini, mari kita nengok ke belakang, ya, nengok riwayat daripada Rasul Petrus itu siapa. Rasul Petrus itu siapa? Ya, kita akan membaca lebih dulu Kisah Para Rasul pasal 3 ayat yang ke-14. Kisah Para Rasul pasal 3 Tetapi kamu telah menolak yang kudus dan benar, serta menghendaki seorang pembunuh sebagai hadiahmu. Ya, saudaraku ya. Kemudian kita akan membaca pada ayat yang ke ya, Kisah Rasul pasal 3, saudaraku, setelah Petrus menyembuhkan orang sakit, itu dia mulai bersaksi tentang nama Yesus, ya. Nama Yesus yang berkuasa menyembuhkan orang sakit itu. Waktu ditanya, bagaimana ini kamu bisa menyembuhkan orang sakit, dari mana itu? Maka Petrus, ini saya tentang perbuatan baik. Saya menyembuhkan orang sakit kok dipersoalkan. Tapi supaya kamu tahu, saya dalam nama Yesus, saya memberitakan nama itu. Ya. Kemudian orang-orang Farisi kan kagum. Kok ini orangnya tidak terpelajar, kelihatan bodoh-bodoh, hidupnya sederhana. Tapi kalau keberaniannya luar biasa. Kenapa? Oh, baru tahu bahwa Petrus, Yohanes itu adalah murid daripada Yesus, pengikut Yesus. Ya, saya mungkin keliru menyebut ayat tadi, tetapi saudara itu begitu. Tetapi kemudian kita melihat Petrus diintimidasi terus, dipersoalkan.
Mereka bukan mempersoalkan orang yang sembuh itu, tetapi pengajarannya Petrus. Mereka berkata, jangan lagi mengajar dalam nama Yesus. Nama Yesus itu sudah ditolak oleh orang Yahudi. Kami tidak bisa percaya. Kok kamu coba untuk menyebarluaskan? Nah, Petrus baru tanya mereka. Nah ini suara hati Petrus, saudaraku. Itu yang dalam suratnya yang mengatakan kita mau takluk tetapi sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah, Petrus tidak mau tunduk kepada intimidasi daripada kelompok-kelompok tertentu. Kelompok alim ulama, waktu itu tua-tua sidang atau ahli Taurat, orang-orang Farisi itu, saudara-saudara, mereka itu ulama-ulama yang unggul di dalam agama Yahudi. Mereka yang mempersoalkan. Mari kita sekarang membaca pada pasal yang keempat, saudara ya. Kisah Rasul pasal yang keempat, kita akan membaca di dalam ayat 18 sampai 20. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Supaya sama sekali jangan mengajar dalam nama Yesus. Ini saudara tahu. Kalau soal menyembuhkan orang sakit oleh, tetapi jangan mengajar dalam nama Yesus. Saudaraku, dilarang keras, diintimidasi, bahkan dimasukkan penjara juga, saudaraku. Ya, tetapi mari kita baca ulang ayat yang ke-18. Dan setelah keduanya disuruh masuk, mereka diperintahkan supaya sama sekali jangan berbicara atau mengajar lagi dalam nama Yesus. Sama sekali jangan mengajar dalam nama. Ini artinya apa, saudaraku? Intimidasi. Mereka boleh mengajar dengan cara khotbah apa saja boleh, tapi jangan mengatakan Yesus bangkit dari orang mati. Jangan mengajarkan Yesus orang Nazaret itu. Wah, ini alergi untuk orang Farisi dan orang Yahudi. Nah, saudara, coba sekarang kita dalam dunia sekarang ini. Haleluya. Kita mungkin bisa berbuat apa saja. Tapi kalau kita mengajar dalam nama Yesus, pasti ada satu reaksi. Ya. Nah, inilah tiba saatnya waktu suara hati, nah di situ. Ya, mari kita baca ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah, taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Terus? Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Nah, ini mulai berseberangan, saudara. Bukan pemerintah ya, saudara. Waktu itu ini adalah ahli-ahli Taurat, tokoh-tokoh agama Yahudi yang mempersoalkan Petrus itu menggunakan nama Yesus. Kan dalam pasal 3 ini kan diceritakan ada seorang pengemis ya yang lumpuh ya tinggal di pintu gerbang Bait Allah. Waktu Petrus masuk kan mereka minta uang. Petrus bilang, aku enggak punya, mas perak aku enggak punya. Tapi apa yang aku punya, dalam nama Yesus orang Nazaret, berdiri. Dan ini yang menjadi masalah selanjutnya. Ya, orang Farisi, dengan kuasa apa kamu menyembuhkan orang ini? Loh, aneh saudaraku. Aneh. Ya. Petrus berkata, dalam nama Yesus orang Nazaret. Tidak ada nama lain di dalam dunia kecuali nama Yesus yang di dalamnya kita selamat. Waduh, mereka menjadi geram, mereka menjadi marah, dan tadi kita membaca diintimidasi. Tetapi Petrus menantang mereka sekarang. Sekarang coba pikirkan. Ayat 19, tolong dibaca ulang, ayat 19. Tetapi Petrus dan Yohanes menjawab mereka, silakan kamu putuskan sendiri. Silakan kamu putuskan menurut hati nurani. Menurut suara hatimu itu bagaimana? Lebih taat kepada kamu atau kepada Allah? Loh,
Hati nurani kita itu begitu, ya. Teruskan. Silakan kamu putuskan sendiri manakah yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Ya, ini suara hati, saudara. Ini yang dimaksud oleh Rasul Paulus tadi. Mari kita taat karena suara hati. Jangan hanya ingin menyenangkan. Kalau Petrus ingin menyenangkan alim ulama itu atau menyenangkan ahli Taurat itu, oh ya kalau gitu kami tidak usah mengajar lagi dalam nama Yesus. Asal kami masih bisa mengajar, masih bisa khotbah, asal tidak dalam nama Yesus. Tidak, saudaraku. Petrus suara hatinya, dia katakan dalam suratnya tadi, mari kita bertindak sebagai hamba Allah. Hamba Allah itu menyenangkan Allah, saudara. Tidak menyenangkan manusia. Dan kalau Petrus menyenangkan manusia, ya dia tidak lagi mengabarkan nama Yesus. Tetapi saudara membaca pasal 4 ini, Petrus berkata, tidak mungkin kami berdiam. Ayat 20 dibaca, ayat 20. Sebab tidak mungkin bagi kami untuk tidak berkata-kata tentang apa yang telah kami lihat dan yang telah kami dengar. Ya, tidak mungkin kami melihat fakta, kami mendengar khotbah Yesus, kami melihat bagaimana dimakan mujizat, dan dalam nama Yesus itu orang ini sehat dan sembuh. Tidak mungkin kami tidak saksikan. Nah, waktu itu orang-orang Farisi, orang-orang Saduki dan ahli-ahli Taurat mengatakan jangan mengajar dalam nama Yesus. Nah, kita baca ketegasan Petrus waktu itu kan diintimidasi, saudara. Mau dimasukkan penjara. Pasal 5 ayat yang ke-29. Pasal 5 ayat yang atau ayat 28-29. Katanya, dengan keras kami melarang kamu mengajar dalam nama itu. Namun ternyata kamu telah memenuhi Yerusalem dengan ajaranmu, dan kamu hendak menanggungkan darah orang itu kepada kami. Ini suara ahli Taurat, tokoh-tokoh agama Yahudi. Loh, kami sudah melarang kamu dengan keras loh. Kok kamu masih nekat saja? Wah, saudaraku. Nah, kalau Petrus menyenangkan hati kelompok tertentu itu, ya dia berhenti. Yang penting bisa selamat, bisa damai sejahtera, tidak dianiaya dan sebagainya. Tetapi Petrus berkata, ayat 29. Tetapi Petrus dan rasul-rasul itu menjawab, katanya, kita harus lebih taat kepada Allah daripada kepada manusia. Kita harus lebih taat kepada Allah daripada manusia. Nah ini saudara, kalau Paulus tadi berkata kita taat takluk bukan hanya karena kemurkaan saja, tetapi dengan suara hati. Nah, suara hati Petrus tadi dalam suratnya dia juga mengajarkan taat kepada pemerintah raja-raja. Tetapi jangan menyelubungi kejahatan dengan kebaikan. Atau menyelubungi, menyalahgunakan kemerdekaan untuk menyelubungi kejahatan kita. Kita pura-pura taat, pura-pura menyenangkan, tapi ada kejahatan. Tetapi hiduplah sebagai hamba Allah. Sebagai hamba Allah artinya kita menyenangkan hati Tuhan. Lebih taat kepada Allah daripada manusia. Saudara, puji Tuhan. Karena Petrus tadi berkata bahwa kita ini hidup di tengah-tengah bangsa bukan Yahudi. Mari kita mempunyai satu pola hidup, cara hidup yang baik dan benar. Jujur, saudara-saudara, ya, jujur. Jangan sampai ada orang Kristen yang pura-pura baik, menyenangkan pemerintah tetapi bertindak tidak jujur. Karena takut kejahatannya dibuka. Tuh, saudara-saudara, puji Tuhan. Kita harus bisa menjadi berkat saksi bagi mereka. Saudara, saya tidak akan lebih panjang, tetapi saya akan menutup dengan satu ayat yang sama dengan 1 Petrus 2 ini.
dalam Filipi pasal 2. Filipi pasal 2, kita membaca ayat yang ke 15, 16, dan 17. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Saudara, puji Tuhan, Rasul Paulus mengingatkan kita orang-orang pendatang ini. Ya, dalam Filipi 3 ayat 20, Paulus katakan kita ini warga negara kerajaan surga. Di dunia ini kita menumpang, seperti Petrus juga katakan kita perantau. Milikilah cara hidup yang baik. Dalam ayat yang ke-13 dikatakan, jangan kita bersungut-sungut, jangan kita berbantah-bantah, ya, sehingga kita menjadi aib di dunia ini. Tetapi mari kita hidup sebagaimana warga negara yang baik. Mungkin kita baca ulang ya, Filipi 2 ini ayat 13, 14 dan teruskan. Filipi 2 ayat yang ke-14. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut. Saya pernah menyampaikan beberapa hari yang lalu, kita di dalam masa-masa yang sukar, ekonomi kita sukar, keuangan sukar, pekerjaan sukar. Jangan bersungut-sungut, saudara. Jangan berbantah-bantah. Apalagi kita menyalahkan majikan, menyalahkan perusahaan, menyalahkan pemerintah. Jangan. Lakukanlah segala sesuatu dengan tidak bersungut-sungut dan berbantah-bantahan. Ayat 15. Supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda. Supaya kamu tidak beraib, tidak bernoda. Di mana? Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya. Sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya ini. Teruskan. Dan yang sesat ini. Yang sesat, teruskan. Sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia. Kamu bercahaya seperti bintang dunia ini. Oh, luar biasa. Kedudukan orang Kristen itu luar biasa. Kamu itu terang dunia. Dalam Matius 5 ayat 16. Tetapi sekarang dikatakan, kamu itu begitu bintang yang bercahaya di malam yang gelap. Saudara, kita seringkali mendengar anak-anak kita menyanyi, nenek moyangku orang pelaut. Ya. Yang terkenal pelaut itu orang-orang saudara-saudara kita, orang Bugis, orang Makassar. Konon, saudaraku, di abad-abad yang lalu, mereka itu sampai ke Afrika Timur, di Madagaskar, saudaraku. Apa menjadi pedoman mereka? Waktu itu mungkin belum ada kompas, mereka hanya berpedoman bintang. Ya, berpedoman bintang. Bintang ini arahnya ke sana, dan itu yang menjadi kompas mereka. Saudara, orang Kristen yang hidupnya jujur, baik, pola hidup yang baik, tadi Petrus mengatakan, kita bisa sebagai bintang. Bintang di dunia ini yang dapat menuntun orang kepada jalan yang benar. Ya, puji Tuhan. Nah, ayat yang ke-16, ini yang penting, ayat 16. Sambil berpegang pada firman kehidupan, agar aku dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Ya. Hidup benar bagai bintang yang bercahaya di tengah yang gelap ini, saudaraku. Tetapi dikatakan di sini sambil berpegang kepada firman kehidupan. Kalau dalam terjemahan lama itu menjunjung tinggi firman. Artinya firman itu kita tinggikan, saudaraku. Artinya apa? Nomor satu firman. Tidak menyenangkan manusia, tidak menyenangkan kelompok tertentu, bahkan juga pemerintah, saudara. Ya, karena nanti tiba saatnya pemerintah
Mungkin, saudaraku, mudah-mudahan di Indonesia tidak terjadi. Pemerintah mungkin berkata, oh sudah tidak boleh berbakti lagi. Gereja semua tutup. Ini tadi baru hanya ditutup karena COVID-19, diizinkan kembali. Tetapi mungkin nanti ada waktunya. Ada penguasa baru, tidak boleh lagi ibadah. Ya. Nah kalau sudah begitu, saudaraku, maka kita harus menjunjung tinggi firman. Firman di atas semuanya. Sebab itu hati nurani kita harus bersih. Ya, puji Tuhan, saudaraku, khotbah saya ini belum selesai. Masih ada sambungannya. Sebab itu saya harap saudara bisa mencatat ini dan mengikuti seri berikutnya. Seperti iklan TV itu. Jangan pergi kemana-mana sesudah ini. Oh puji Tuhan akan disambung. Tapi pada siang hari ini, saudara-saudara, kita akan mengakhiri pemberitaan firman Tuhan ini. Sekali lagi saya katakan, Roma 13 ayat 5. Mari kita menaklukkan diri, bukan hanya karena murka yang akan datang, tetapi sesuai dengan suara hati kita. Suara hati kita itu tidak bisa dibohongi. Kalau saudara berpegang kepada kebenaran, Rasul Paulus, aku tetap berpegang kepada suara hati dan kesaksian Roh Kudus. Oh puji Tuhan, biar kita tidak takut dengan intimidasi dunia ini, saudara. Tetapi kita pertahankan firman. Yesus Kristus adalah firman yang menjadi manusia. Dan itu yang harus kita beritakan. Tidak ada yang bisa menahan kita. Dia lebih besar dalam kehidupan kita. Kita akan memuji Tuhan. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalam. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku selama-lamanya. Saudara-saudara, nyanyian ini mengingatkan kita tidak perlu takut dengan dunia ini. Kita bisa mengalahkan dunia. Bapak-bapak, Yesus lebih besar, Roh Kudus lebih besar dalam kehidupan kita daripada Dia yang di dalam dunia. Seringkali kita takut kepada kekuatan dunia ini. Kita menyangkal Tuhan, tetapi mari kita mau menaklukkan diri bukan karena intimidasi dunia ini, tetapi kita mau menaklukkan karena suara hati kita. Biar kita tetap hidup dalam hati nurani yang murni, yang dipertahankan oleh Rasul Paulus. Kita nyanyikan sekali lagi dan kita berdiri bersama-sama. Kita akan masuk dalam doa. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku, di dalamku. Dia terlebih besar. Dia terlebih besar di dalamku,
Tuhan Bapa di dalam sorga, Engkau Allah yang maha besar, dahsyat, dan tak terduga. Tetapi Engkau telah menyatakan diri dalam pribadi Yesus Kristus, dan dalam kuat kuasa Roh Kudus Tuhan karuniakan dalam kehidupan kami. Sehingga firman-Mu dalam 1 Yohanes 4 mengatakan, Dia yang di dalam kami lebih besar daripada yang di dalam dunia. Tuhan, kami berada di tengah-tengah satu masa yang demikian sukar Tuhan. Dunia ini seringkali mau mengintimidasi kami. Dunia ini ingin menipu kami Tuhan, supaya kami takut dengan murka yang akan datang. Tetapi firman-Mu pada siang hari ini mengingatkan kami, mari kita sebagai warga negara yang bertanggung jawab, kami tetap menaklukkan diri kepada pemerintah. Tetapi firman-Mu juga mengingatkan, mari kita menaklukkan diri bukan karena kemarahan, kemurkaan yang akan terjadi, tetapi dengan suara hati. Kami bersyukur karena di dalam hati kami Tuhan memberikan instrumen, memberikan alarm, suara hati, bisikan kalbu, perasaan hati yang baik, yang dapat memberikan kami kesaksian tentang benar dan salah. Tuhan, terima kasih. Sebab itu biarlah Tuhan Engkau memberikan kami kuat kuasa Roh Kudus yang akan bersaksi bersama dengan roh kami, bahwa kami melakukan kebenaran firman Tuhan. Bapa, terima kasih. Engkau meteraikan firman-Mu di dalam hati kami, terutama bagi anak-anak Tuhan, jemaat-Mu, supaya sebagai warga masyarakat, kami senantiasa hidup sesuai dengan kehendak-Mu, mempunyai cara hidup yang berkenan, tidak menjadi batu sandungan di tengah-tengah masyarakat, tidak ada aib sebagai anak-anak Allah, supaya kami bisa menjadi terang di antara mereka, bagaikan bintang-bintang yang dapat menuntun orang kepada jalan kebenaran. Bapa, terima kasih. Bab itu berikan kami kekuatan Roh Kudus menolong kami, sehingga kami bisa hidup sesuai dengan suara hati yang bersaksi bersama Roh Kudus. Kami tetap memberitakan kebenaran. Bapa, terima kasih. Hamba-Mu hanya sampai di sini berbicara pada hari ini. Tetapi kami mohon Roh Kudus bekerja lebih jauh. Engkau yang menumbuhkan firman-Mu. Tuhan berkati seluruh jemaat-Mu. Firman-Mu memberikan jawaban. Firman-Mu memenuhi segala keperluan mereka. Terpujilah nama Tuhan. Sembunyikan kami tetap di bawah naung sayap kemurahan-Mu, di belakang salib-Mu, biar Engkau yang dipermuliakan. Segala puji bagi Tuhan, di dalam berkat nama Tuhan Yesus, kami mohon doa kami. Haleluya. Amin. Demikian saudara-saudara, kemudian kami informasikan lagi bahwa untuk sementara ini, ibadah kita masih secara online. Mungkin dalam waktu beberapa hari lagi kami akan coba menggunakan live streaming, di mana saudara-saudara sebagian dari saudara bisa datang di gereja, tetapi tetap ada online, sehingga saudara yang di rumah tetap dapat mengikuti ibadah ini. Dan saudara yang berada di perjalanan di luar kota dapat mengisi ulang atau membaca ulang lewat link GPSI Rehoboth Semarang. Saudara berdoa supaya rencana kebaktian secara on-site di gereja dapat segera terlaksana. Nama Tuhan dipermuliakan. Mari kita berdiri, kita tamatkan dalam doa kita menyanyi Kasih Setiamu yang kurasakan. Kasih setiamu yang kurasakan lebih tinggi dari langit biru,
kebaikan-Mu yang telah Kau nyatakan lebih dalam dari lautan. Berkat-Mu yang putih, berkat-Mu yang telah Ku terima, selalu membuatku terpesona. Apa yang tak pernah ku pikirkan, itu yang Kau sediakan bagiku. Siapakah aku ini, Tuhan? Jadi biji mata-Mu. Dengan apakah ku balas Tuhan selain puji dan sembah? Mari kita Bapa di dalam sorga, inilah ucapan syukur kami atas segala kebaikan Tuhan, kasih setia Tuhan, kemurahan Tuhan yang Engkau nyatakan bagi kami. Sungguh Tuhan tidak terjangkau, tidak terpahami, lebih tinggi dari langit biru, lebih dalam dari lautan. Tuhan menyediakan segala berkat-berkat, apa yang tidak kami pikirkan, apa yang tidak kami lihat dengan mata. Tuhan menyediakan, oh betapa besar kemurahan-Mu. Ini semua karena Engkau sudah membayar harganya dengan darah-Mu. Sebab itu segala puji hormat, kemuliaan kami persembahkan bagi Engkau. Saat ini Tuhan kami tetap berdoa untuk bangsa dan negara kami Indonesia. Tuhan, di tengah-tengah masa yang sukar ini, pemerintah kami menghadapi satu keadaan yang sungguh berat. Tuhan, kami mohon kemurahan Tuhan, Engkau campur tangan, membela pemerintah kami, memberikan jalan keluar yang terbaik, menaruh belas kasihan kepada bangsa kami Indonesia, supaya dengan peristiwa ini mereka mau mendekat kepada Engkau, menengadah kepada Engkau, supaya mereka kenal Tuhan Allah yang Maha Kuasa. Tuhan, terima kasih, nama Tuhan dipermuliakan. Dan sekarang Bapa, kami menyerahkan jemaat-Mu untuk pulang ke rumah masing-masing, dan Tuhan berkat-Mu turun atas jemaat-Mu di rumah tangga masing-masing. Nama Tuhan dipermuliakan. Kiranya anugerah, damai sejahtera, kasih sayang Tuhan Yesus turun menyertai saudara sekalian. Mulai hari ini sampai Maranatha, Tuhan datang di awan yang permai. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Selamat siang, Tuhan memberkati saudara sekalian.